Negara seperti Fiji, Kepulauan Solomon, dan bahkan Vanuatu mulai menilai ulang posisi mereka terhadap Indonesia. Hubungan yang sebelumnya penuh kecurigaan kini berubah menjadi ketertarikan. Terlebih lagi, Indonesia juga aktif memperkuat kerjasama dengan Tiongkok dan Rusia dalam berbagai bidang, dari pertahanan hingga kebudayaan. Langkah ini membuat Indonesia tampil sebagai kekuatan sipil baru di kawasan Indo-Pasifik. Di saat yang sama, Australia terlihat mulai kewalahan menjaga pengaruhnya di Papua Nugini. Mereka khawatir, jika rakyat Papua Nugini terlalu sering berinteraksi dengan Indonesia, maka arah kebijakan luar negeri mereka bisa berubah. Apalagi jika rakyat mulai membandingkan kualitas hidup dan pelayanan publik antara dua belahan pulau yang hanya dipisahkan oleh garis batas tak kasat mata. Indonesia yang dulunya dianggap sebagai ancaman, kini mulai dilihat sebagai peluang. Dan ini tentu menjadi tantangan besar bagi Canberra yang selama ini merasa sebagai pelindung utama Pasifik Selatan. Bagi Indonesia sendiri, peluang ini sekaligus tantangan yang harus dikelola secara cerdas. Jika dilakukan dengan cara yang terbuka, inklusif, dan tanpa paksaan, maka hubungan Indonesia-Papua Nugini bisa naik ke level yang lebih produktif. Konsep konfederasi mungkin belum realistis sekarang. Tapi kemitraan strategis lintas batas bisa menjadi awal yang menjanjikan. Zona ekonomi khusus antar negara, kerjasama pendidikan dan kesehatan lintas wilayah, serta pertukaran budaya bisa menjadi jembatan yang menyatukan tanpa harus mencampuri kedaulatan. Yang paling menarik, dunia kini mulai melihat Indonesia dengan sudut pandang baru. Bukan lagi sekadar negara berkembang yang sibuk dengan urusannya sendiri, tapi sebagai contoh bagi kawasan yang lebih luas. Papua Indonesia telah menunjukkan bahwa pembangunan bukan semata soal infrastruktur, tapi tentang memberikan harapan dan martabat. Model ini mulai menarik perhatian dari negara-negara kecil yang selama ini merasa diabaikan. Indonesia pun perlahan mulai dilihat sebagai pemain utama, bukan pelengkap di kawasan. Namun tentu saja, setiap langkah punya risiko. Jika salah menafsirkan sinyal atau terlalu ambisius, Indonesia bisa dituduh sebagai kekuatan ekspansionis. Negara-negara besar mungkin merasa terganggu dan bisa saja menciptakan kontranarasi yang merugikan. Oleh karena itu, Indonesia harus tampil sebagai pemimpin yang dewasa, bukan penguasa yang rakus. Menjaga keseimbangan antara diplomasi, kepekaan budaya, dan kepentingan nasional adalah kunci untuk menjaga momentum ini tetap mengarah ke arah yang positif. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Papua Nugini ingin mendekat ke Indonesia, melainkan apakah Indonesia siap menjadi pemimpin regional yang bijaksana? Ini bukan hanya soal kekuatan ekonomi atau infrastruktur, tapi tentang kedewasaan politik dan visi jangka panjang. Jika Indonesia mampu menunjukkan bahwa kepemimpinannya berbasis pada keadilan, kolaborasi, dan rasa hormat terhadap kedaulatan tetangga, maka kita bisa menulis babak baru di kawasan Pasifik yang selama ini hanya jadi ajang pertarungan kepentingan negara besar. Papua Indonesia telah membuka babak itu, bukan dengan senjata atau retorika kosong, tapi lewat pembangunan yang menyentuh akar persoalan. Jika perubahan ini mampu menarik simpati tetangganya sendiri, itu bukanlah karena propaganda, melainkan karena bukti nyata. Dunia boleh saja belum sadar sepenuhnya, tapi sejarah sedang berubah di ujung timur Indonesia. Dan kita, sebagai bagian dari bangsa ini, punya kesempatan emas untuk menjadi bagian dari sejarah itu, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai penulisnya. Pada akhirnya, kisah kebangkitan Papua Indonesia di tengah stagnasi Papua Nugini bukan sekadar tentang siapa yang lebih maju, tetapi tentang siapa yang mampu membuktikan bahwa perubahan adalah mungkin jika ditopang oleh visi, komitmen, dan keberpihakan nyata terhadap rakyat. Di saat dunia masih terbagi antara kekuatan lama dan kepentingan baru, Indonesia justru menemukan peluang untuk tampil sebagai pemimpin yang tidak menaklukkan, melainkan merangkul. Jika semangat ini dijaga dengan konsistensi dan kebijaksanaan, maka bukan tidak mungkin, Indonesia akan menjadi poros harapan baru di Pasifik Selatan, bukan dengan jargon kekuasaan, tapi melalui bukti nyata bahwa keadilan sosial dan pembangunan yang merata bisa menjadi bahasa diplomasi paling kuat di abad ini.